Yang saya hormati para petani dan kelompok tani yang pada sore hari ini hadir. Kurang meriah, para petani dan para kelompok tani yang sore hari ini hadir. Selamat sore. Itu tuh, yang semangat gitu loh. Yang saya hormati para Babinsa dan Babin Kamtipmas yang hadir. Yang saya hormati para pengecer pupuk yang sore hari ini juga hadir. Beserta Direktur dan jajaran direksi PT Pupuk Indonesia. Yang saya hormati para kepala desa yang juga hadir sore hari ini. Para petani LMDH yang tadi saya dibisikin Pak Mentan juga hadir, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Saya itu kalau ke desa, ketemu petani, sejak tahun 2020, keluarnya selalu satu, pupuk. Utamanya pupuk bersubsidi, benar? Supaya Bapak, Ibu, Saudara-saudara tahu, ada ceritanya. Dunia ini pada posisi ekonominya tidak pasti, ketidakpastian ekonomi, sehingga terjadi yang namanya krisis keuangan dunia, sehingga terjadi yang namanya krisis pangan dunia, sehingga terjadi krisis energi dunia karena COVID semuanya. Bahkan 9 dari 200 lebih negara, 96 negara sudah menjadi pasiennya IMF. Artinya negara itu sakit. Supaya kita semuanya tahu, karena COVID itu menyebabkan banyak negara itu jatuh, tergelimpang karena ekonominya menjadi lemah. Keuangannya menjadi tidak baik. 96 negara, bayangkan. Hampir separuh negara di dunia sekarang ini kondisinya seperti itu. Kita wajib bersyukur, alhamdulillah setelah COVID ekonomi kita bisa bangkit kembali. Ini yang patut kita syukuri. Jadi Februari 2020 COVID. Dan ditambah di awal 2020 juga muncul yang namanya perang di Ukraina. COVID-nya belum selesai, muncul perang di Ukraina, Rusia-Ukraina. Saya ke sana bulan Juni 2020, melihat secara langsung betapa perang itu memang sangat menjadikan penduduk dan warganya menderita. Kita juga wajib bersyukur, negara kita ini tentram, damai, tidak ada masalah. Benar? Ini wajib disyukuri loh, wajib disyukuri. COVID kita bisa bangkit, ada perang di negara maju. Perang Ukraina. Saya dulu berpikir, waktu ke Ukraina saya nggak berpikir dampaknya bisa ke semua negara. Ternyata apa yang terjadi? Gandum, waktu saya bertemu dengan Presiden Zelensky, Presiden Ukraina, dia cerita pada saya, Pak, di Ukraina ini ada 77 juta ton gandum berhenti, nggak bisa diekspor karena perang, karena pelabuhannya selalu dipakai bom-boman, sehingga keamanan kapal tidak terjamin. Sehingga
tidak berani ekspor, gandumnya berhenti di Ukraina. Setelah ketemu Presiden Zelensky, saya ketemu Presiden Rusia, Presiden Putin. 3 jam saya berbicara, dia juga ngomong, di Rusia ada 130 juta ton gandum berhenti tidak bisa diekspor. Artinya orang-orang di negara manapun yang makan gandum menjadi kehilangan makanan pokoknya. Bisa kita bayangkan, 77 plus 130 berarti 207 juta ton gandum itu berhenti di Rusia dan Ukraina. Saya berpikir saat itu, alhamdulillah Indonesia makannya beras. Makanan pokoknya beras. Tetapi ternyata yang namanya pupuk itu bahan bakunya berasal dari Rusia dan Ukraina. Jangan diwu. Ini fakta. Sehingga barang ini juga sulit keluar dari Ukraina dan dari Rusia. Bahan bakunya tidak ada, berarti harganya itulah problemnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Ngoten loh. Inilah yang kemudian kita nabrak-nabrak, berusaha agar bahan baku itu tercukupi. Tetapi juga yang namanya pupuk Indonesia, itu adalah perusahaan. Kalau belinya di sana mahal, jualnya juga. Ceritanya kurang lebih seperti itu supaya kita tahu semuanya.